Apa saja kesalahan finansial masa muda yang sering terjadi? Siapa yang gak pernah salah coba? Dan pengalaman berupa kesalahan finansial masa muda dapat menjadi pelajaran terbaik dalam hidup. Karena semua orang pasti pernah melakukan kesalahan finansial. Sehingga yang lo butuhkan adalah dengerin pengalaman orang dan belajar selanjutnya agar lo nggak melakukan hal yang sama. 1. Hidup pas-pasan di akhir bulan. Kesalahan finansial masa muda pertama yang sering terjadi dalam hidup yaitu pas-pasan di akhir bulan. Pernah mengalami nggak? Atau bahkan sering? Hampir semua orang punya momen ini dalam hidupnya. Uang sudah habis dan gak ada modal buat biaya hidup sampai gajian mendatang. Bahkan kadang harus minjam uang buat bertahan hidup menjelang gajian lagi. Di awal umur 20-an, hampir setiap akhir bulan mendekati tanggal gajian nih, untuk yang muda-muda ya, serasa jarum jam mutar terbalik karena hari gajian yang gak dateng-dateng. Lama banget. Ada pembelaan diri dengan ngomong bahwa gaji rendah dan biaya hidup yang tinggi, jadi gak mungkin bakalan cukup. Tapi coba lo pikir lagi, justru itulah gunanya belajar mengatur keuangan pribadi. Karena lo nggak bisa fokus hanya pada berapa uang yang mampu lo hasilkan. Saat lo baru mampu menghasilkan gaji 1 juta, maka lo harus hidup dengan modal 1 juta. Mau nggak mau harus dipaksakan. Sehingga itulah gunanya mencoba mengelola keuangan. Mengelola keuangan pribadi adalah mengelola pengeluaran yang nggak terbatas dengan pendapatan yang terbatas. Berkaca dari hidup pas-pasan di akhir bulan, penting banget nih bagi generasi muda untuk belajar literasi keuangan sedini mungkin. Untuk mulai mengatur keuangan pribadi juga nggak susah kok. Kan ada banyak bacaan gratisan, artikel-artikel di internet, video YouTube, hingga feed Instagram soal finansial. Lo tinggal pilih media mana yang paling mudah lo pahami saat belajar di awal. Setelah tahu gimana enggak enaknya hidup pas-pasan, apa nggak capek hidup pas-pasan? Seenggaknya dengan memulainya sekarang, ada kemungkinan lo bisa mengelola keuangan dengan lebih baik. Kedua, nggak punya tabungan. Nah ini nih kesalahan finansial di masa muda. Rekening di bank hanya tempat persinggahan uang gaji, mirip kayak stasiun gitu, tempat singgah sementara doang. Kesalahan finansial masa muda yang kedua ini biasanya berbarengan dengan kesalahan pertama. Saat gaji nggak cukup, sehingga hidup pas-pasan menjelang gajian, maka besar kemungkinan lo juga nggak bisa menyisihkan tabungan. Masa menyisihkan 100 ribu aja nggak bisa? Silahkan jawab pertanyaan ini sesuai dengan kondisi lo sekarang. Mari kita orang cari tahu apa saja kemungkinan terburuk saat lo nggak pernah punya tabungan. Nggak punya dana darurat sebagai cadangan untuk menghadapi kebutuhan-kebutuhan urgent, dadakan, menjalani hidup setiap bulannya dari satu gajian ke gajian berikutnya, atau biasa disebut gaji numpang lewat. Nggak mampu memenuhi keinginan dan kebutuhan dadakan bagi diri sendiri. Kalau lo punya tabungan, walaupun sedikit, saat punya kebutuhan dan keinginan urgent, lo bisa menggunakannya. Tapi saat lo nggak punya tabungan sepeser pun, maka kebutuhan atau keinginan urgent tersebut nggak akan terpenuhi yang jelas. Dan perasaan gagal akan menyelimuti karena nggak bisa memenuhi kebutuhan dasar sendiri. Rasanya itu luar biasa nyesek bro. Poin yang ketiga, super konsumtif. Maksud super konsumtif ini adalah kepengen semua barang. Ada 2 jenis orang, yaitu suka hanya fokus pada hal-hal, misal hobinya otomotif, dan ngabisin uangnya untuk bagusin kendaraannya. Selebihnya dia akan berusaha hemat demi memenuhi kebutuhan gengsinya. Orang kedua, orang yang mau semuanya. Hari ini diajak ngopi, dia akan ngopi. Besok ditawarin ke bioskop, dia juga mau ke bioskop. Lusa diajak mancing misal, mau juga. Esoknya diajak futsal, ngikut juga. Nah, pas awal usia 20-an, kebanyakan orang adalah tipe yang kedua ini. Kepengen semua hal dan penasaran mau tahu dan mau nyobain. Finally you make your own money. Lo menghasilkan uang sendiri sehingga lo bisa memenuhi keinginan-keinginan lo. Kepengen ini, kepengen itu, bikin pengeluaran lo naik. Apalagi zaman begini kan, memang agak beda dari beberapa tahun yang lalu, saat semua orang takut belanja online shop, takut barang yang datang nggak sesuai keinginan, dan segala macem. Sekarang, kencengnya promo gratis ongkir kirim, dan bisa retur pula. Bikin gampang belanja kan? Nih, di WhatsApp juga isinya dagangan orang melulu. Dari bangun tidur sampai menjelang tidur, isinya
promosi semua. Sehingga di zaman begini, lo mesti punya benteng. Lo mesti memahami apa yang benar-benar lo mau untuk mengurangi pengeluaran konsumtif. Lo coba tanya 7 pertanyaan sewaktu kebelet belanja ke diri lo sendiri. Pokoknya lo tanya aja 7 pertanyaan, apakah emang lo bener-bener membutuhkan? Apakah cuman keinginan semata doang? Yang jelas keinginan sama kebutuhan itu berbeda, bro. Lo juga harus bisa mengontrol jadwal memegang smartphone lo yang penuh dengan iklan isinya kan. Mulai belajar juga untuk nggak melihat orang dari eksteriornya aja. Jadi lo pun nggak perlu khawatir orang lain akan menghakimi berdasarkan penampilan. Tujuan mengurangi kebiasaan konsumtif adalah agar lo menemukan fokus yang mau lo kejar. Jadi uang dipakai hanya untuk fokus tersebut, bukan untuk belanja ini itu. Atau saat nggak tahu mau fokus kemana, lo bisa mulai dengan membantu orang-orang yang mungkin belum seberuntung lo. Pembahasan ini akan menjadi bullshit kalau dari diri lo sendiri nggak ada niat untuk mengubahnya. Kesalahan finansial di masa muda berikutnya, lo minjamin uang pada orang yang salah. Sewaktu lo minjemin uang ke orang lain, lo harus sudah rela 80% uang itu nggak akan kembali. Lo akan berpikir bahwa semua orang yang meminjam uang lo akan melunasi hutangnya dengan penuh, begitu kan? Nah, pengalamanlah yang akan ngajarin lo bahwa di luar sana banyak orang yang nggak mampu bertanggung jawab pada kewajibannya sendiri. Percaya deh, di luar sana banyak banget orang seperti ini. Dan satu lagi, hanya karena lo bertanggung jawab, bukan berarti lo akan bertemu dengan orang yang sama bertanggung jawabnya kayak lo. Poin keempat adalah kondisi pinjam-meminjam yang wajib dihindari agar nggak nambah drama susah nagih hutang. Nah, ini kesalahan finansial di masa muda biasanya nih. Pokoknya lo jangan meminjamkan KTP lo untuk orang lain, apalagi digunakan untuk pinjol atau kredit apapun. Karena saat mereka nggak mampu bayar dan menunggak di bank, orang yang akan ditagih adalah lo, bukan mereka. Bank ngasih kredit tersebut untuk lo, sehingga lo yang wajib bertanggung jawab secara hukum, bukan mereka yang minjem. By the way, beberapa orang mungkin punya tendensi untuk jadi super baik dan ngasih namanya dipakai untuk minjam, atau barangnya dipakai untuk jadi jaminan bank atau leasing. Lo tahu bahwa super baik dan super goblok itu emang beda tipis. Dan yang jelas tekanannya di sini adalah hal-hal yang seperti itu jelas riba dan itu dilarang oleh agama apapun. Terus, lo jangan minjemin duit lo 50 atau 100% dari tabungan yang lo miliki. Idealnya kan lo udah siap kalau uang tersebut 80% hilang. Jadi, kalau lo mau ngasih pinjaman, kasih aja dalam nominal kecil. Paling banter, minjamin orang ya 5% lah dari tabungan. Karena hitung-hitung sudah ikhlas kalau sudah nggak tertagih. Lo juga jangan meminjamkan uang untuk orang yang tujuannya konsumsi. Contoh mau upgrade handphone, tapi minjam uang. Atau mau beli baju, tapi pinjem uangnya. Kan lucu banget, minjamin uang untuk temen yang lagi mau menikmati hidup. Atau apapun alasan mereka yang kedengarannya aneh, dan lo curiga bahwa uang itu akan dipakainya buat belanja barang konsumsi. Pokoknya jangan pinjemin deh. Dan jangan meminjamkan uang pada orang yang baru kenal atau udah kenal lama yang lost contact gitu. Walaupun nominalnya rendah, kemungkinan besar hutang-hutang begini akan jadi berlarut-larut dan nggak terbayar karena itu adalah kebiasaan orang tersebut. Ya masa sama orang yang baru dikenal atau ditemui langsung minjem uang? Ada yang salah dengan orang ini, terutama yang ngotot mesti dipinjemin gitu, maksa. Oh iya, selalu ingat kalimat ini. Saat ada orang yang mau minjem uang, kalau lo belum ikhlas kehilangan uang tabungan atau belum ikhlas dibayar terlambat, lebih baik jangan meminjamkan uang pada siapapun. Terserahlah orang bilang lo pelit atau apa. Poin terakhir nih yang kelima, terkadang kita orang menjadi korban penipuan di masa muda. Siapa di sini yang pernah menjadi korban hipnotis? Contoh kejadiannya di pusat pembelanjaan atau menjadi korban penipuan lewat telepon. Nah, kesalahan finansial masa muda ini adalah menjadi korban penipuan. Contoh penipuan hipnotis ini adalah penipuan yang sifatnya kriminal. Jika lewat media, mereka akan mengirimkan SMS acak yang sifatnya spamming, seperti mama minta pulsa gitu. Kan dulu sempet viral ya. Atau mungkin bisa menelepon langsung. Temanya selalu sama, alasan anak ditangkap polisi lah, atau kecelakaan lah, dan butuh uang langsung saat itu juga.
Ada juga yang kena hipnotis secara langsung. Semisal kalau lo punya emas di rumah, akan diajak pulang untuk mengambil emas itu. Biasanya ini terjadi kepada para perempuan tuh. Kalau punya rekening tabungan, akan diajak juga ke ATM untuk tarik uang. Jadi sewaktu ketemu dengan kondisi-kondisi aneh yang nggak masuk akal, mending lo mundur dan telepon keluarga, atau lo pergi ke tempat yang ramai. Ya, biasanya kesalahan finansial saat muda, kita juga suka terjebak, bahkan jadi korban investasi bodong. Banyaklah kekinian investasi bodong. Pokoknya pengalaman-pengalaman ini itu cukup untuk dijadikan pelajaran. Karena kesalahan finansial di masa muda itu menentukan juga untuk masa depan, di masa tua yang akan datang.